Gue hamil, Mel, kata Bella pelan saat sudah duduk berdua di sebuah kafe bersama Melanie, sahabat karibnya dari SMP hingga sekarang. Wah congrats, Bel. Finally ya. Kekeh Melanie yang ceplas-ceplos dan penuh semangat kalau bicara. Tapi bukan anak Zain, ucap Bella lagi yang sukses membuat Melanie yang sedang menyeruput jus mangganya terhenti tiba-tiba. Gadis itu bahkan hampir tersedak. Jangan bercanda lu. Aku nggak bercanda. Hah? Lalu anak siapa, Bel? Bella pun menceritakan semuanya pada Melanie. Melanie adalah satu-satunya orang yang dia percaya. Astaga, Bella. Kenapa lo bisa nggak berdaya seperti itu menghadapi mantan lo itu sih? Bella menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia sendiri juga bingung kenapa. Setiap berhadapan dengan Zah, Bella memang selalu lemah. Mungkinkah cintanya pada Zah masih sebuta itu? Seperti kata mamanya tadi, cinta seharusnya mampu memberikan kekuatan yang di luar batasannya. Tapi saat terlalu buta, cinta bisa melemahkan kontrol diri kita. Aku harus gimana ya, Mel? Lah, lo rencananya gimana? Kalau tetap sama Zain, apa lo mau aborsi atau gimana? Bella mengerjap heran kenapa jalan pikiran Melanie bisa sama Deknan Zah, mengira dia merencanakan aborsi. Rencanaku sih aku mau minta izin ke luar negeri nanti. Bilang akan sekolah lanjut S2 di mana gitu. Dan melahirkan diam-diam di sana. Setelah itu, anakku palingan kukasihkan mama untuk dirawat. Yakin lo, Bel? Masa lo bisa sembunyi-sembunyi gitu lahiran di negeri orang? Lagian emangnya laki lo nggak nyariin lo ke sana? Bisa aja dia tiba-tiba dateng kan? Itulah masalahnya, Mel. Aku juga nggak yakin. Dan juga bener kata lo, bisa aja dia tiba-tiba dateng entahlah. Rasanya semua serba jalan buntu. Duh, rumit banget sih, Bel. Kalau kata gue sih, mendingan lo jujur sama Zain. Terus balik lagi ke Zah. Kan dia juga satu-satunya pria yang pernah menyentuhmu. Lagian kita nggak tahu apa motif Zain menikahi lo. Dia rela keluar duit bayarin pengobatan nyokap lo, tapi dia bahkan nggak pernah tertarik untuk menyentuh lo padahal sudah sah jadi suami istri. Apa jangan-jangan dia kelainan, Bel? Gay gitu? Ah, jangan mengada-ngada. Kayaknya enggak deh. Lah, tapi bingung kan sebenarnya kenapa dia mau nikahin lo dan keluar duit besar buat pengobatan nyokap lo. Iya juga sih, Mel. Tapi aku yakin dia nggak gay. Ya, terserah lo sih. Tapi kalau kata gue sih seorang anak itu pasti yang terbaik adalah bersama orang tua kandungnya. Apalagi bisa tumbuh besar dalam cinta kedua orang tuanya. Itu terbaik. Yakin deh itu, Bel. Kan lo tahu sendiri gue udah merasakan tumbuh di keluarga yang nggak lengkap. Bulan ini gue sama nyokap, bulan depan nanti sama keluarga bokap. Itu rasanya gue kayak nggak diinginkan gitu loh. Dan juga seiring waktu, gue tuh mikir apa mereka tuh pisah gara-gara gue. Jadi, pikirkanlah baik-baik, Bel. Jangan sampai anak lo merasakan yang gue rasakan dulu. Pokoknya, kalau masalah anak tuh, kalau lo bingung, pikirin apa yang terbaik buat anak lo dari sudut pandang anak-anak aja deh, Bel. Kita-kita yang sudah dewasa bisa menahan diri dari setiap kepedihan. Tapi kalau anak-anak kan butuh perasaan dicintai barulah dia bisa bahagia. Bella terdiam mendengar penuturan Melanie yang tumbuh besar di keluarga yang broken home. Dari ibunya sampai setiap kata Melanie membuat Bella melamun sepanjang hari. Lagi-lagi seperti hari sebelumnya, Zain ternyata mengirimkannya pesan lagi bahwa dia tidak pulang malam ini. Bella membalasnya dengan sebuah iya. Bella penasaran, ingin bertanya, tapi dia urungkan karena sadar dia tak berhak ikut campur urusan Zain.
Ketika dia menyimpan ponselnya di atas meja, Bella menghela napasnya. Pernikahan macam apa yang sedang dia jalani hingga bertanya, kenapa, pada suaminya sendiri pun Bella merasa tak berhak. Lagi, Bella dihantam kesedihan yang mendalam. Saat hendak beranjak tidur, hatinya menghancurkan doa dari keinginan terpendamnya. Ya, Tuhan. Ingin rasanya aku menerima tawaran sah. Bolehkan jika aku berharap aku diizinkan pergi dari sisi Zain untuk kembali ke sisi sah demi anak ini. Aku tak mau anakku tumbuh tanpa sosok ayah kandungnya. Aku sendiri sudah merasakan tumbuh besar tanpa profil ayah dalam hidupku. Dan aku juga kasihan jika Zah sampai tak punya kesempatan mengakui anak ini sebagai anaknya. Aku sudah begitu bersalah padanya, dan aku tidak ingin menambah kesalahanku lagi. Bolehkah semua itu kusematkan dalam setiap harapanku, Tuhan? Sejak kembali dari liburan di resort eksklusif, Rensi masih tak bisa menepis anggapannya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Bella. Jelas-jelas, saat di resort, Rensi melihat Bella berjalan di koridor yang terletak kamar Zah di sana, tapi kenapa Bella tidak mau mengakuinya? Jika memang dia hanya sekadar tidak sengaja berjalan sampai sejauh itu, sampai tiba di dekat kamar Zah, seharusnya Bella tidak perlu gugup. Cukup mengakuinya dan semua selesai. Tapi yang terjadi, Bella malah terlihat seperti mencari-cari alasan atau sesuatu apapun untuk menutupinya. Ini hanya menunjukkan satu hal, bahwa ada yang Bella sembunyikan. Tapi apa? Rasanya Rensi ingin sekali bertanya pada ketiga kakaknya, tapi Rensi tidak bisa. Mereka akan menganggapnya terlalu mencurigai Bella, atau terlalu ikut campur pada urusan Zah dan Zain. Dan salah-salah malah rasa cintanya pada Zah akan ketahuan oleh ketiga kakaknya itu. Rensi tidak mau. Aku harus mencari tahu sendiri, kata Rensi dalam hatinya. Sembari merapikan penampilan dirinya dalam kemeja non-formal yang berbahan chiffon lembut dan licin, Rensi mulai menyisir rambut sebahunya hingga lurus tanpa celah. Pagi itu, Rensi bersiap untuk menemui Zah di kantornya selain untuk membahas Bella dengan Zah demi mencari tahu apa pendapat Zah pada sikap aneh Bella, Rensi juga sudah sangat merindukan Zah. Teringat akan Zah, Rensi semakin tak sabar. Dia pun gegas mengenakan sepatunya high heels-nya yang sanggup membuat telapak kakinya sampai melengkung. Kalau Bella memiliki hubungan rahasia dengan Zah, sepertinya nggak mungkin Rensi kembali melanjutkan pikirannya seraya dia mengemudikan mobilnya menuju kantor Zah. Zah bukanlah tipe pria pemain wanita, dan Zah juga tidak mungkin mau dengan Bella yang notabene adalah istri Zain. Zah dan Zain kan tidak akur. Kakak adik yang paling akur sekalipun tidak mungkin mau bersama istri bekasan saudaranya sendiri, bukan? Apalagi yang gak akur seperti Zah dan Zain. Jadi, masalahnya semua ada pada Bella. Pasti Bella. Tapi apa? Rensi semakin geram pada semua pemikirannya itu yang menemui jalan buntu. Ketika wanita itu tiba di parkiran kantor Zah, pikirannya masih menerka-nerka sendiri. Jangan-jangan, Bella menyukai Zah. Saat makan bersama, Bella tuh sering melirik diam-diam ke arah Zah. Dan ketika sudah melirik Zah, Bella akan berlama-lama mengamati Zah dengan penuh penghayatan. Aku yakin dia menyukai Zah. Pastilah Bella tergoda akan ketampanan Zah yang jauh lebih macho daripada Zain. Ya, Zain memang tampan juga, tapi Zah lebih menggoda dan terlihat berbahaya. Oh, kalau sampai benar Bella menyukai Zah, dia akan harus berhadapan denganku. Seru Rensi lagi dalam hatinya. Saat ini, dia sudah selesai memarkir dan melangkah masuk ke gedung kantor dengan percaya diri. Rensi kemudian langsung menuju lantai 20, tempat ruangan Zah berada. Itu yang didapatnya dari resepsionis di lantai dasar. Dengan high heels yang tinggi Rensi melenggak-lenggokkan pinggulnya penuh percaya diri menuju pintu CEO.
Ketika dia hendak membukanya, sekretaris Zah langsung menghadang. "Selamat pagi, Bu. Anda mencari Pak Zah?" tanya sang sekretaris yang menghadang di depan Rensi dengan kedua tangan terentang lebar. Wajah wanita itu tersenyum lebar. Tapi menurut Rensi senyum itu sangat palsu. Melihat sang sekretaris berani-beraninya menghadangnya, Rensi langsung menegakkan tubuh dan kepalanya. Dia mulai menatap sang sekretaris dari ujung matanya. "Bilang pada bosmu, Rensi yang datang," kata Rensi berusaha menunjukkan pada sang sekretaris bahwa Zah mengenalnya dengan baik. Tapi dia tetap tidak mau melabel dirinya sebagai sepupu Zah. Tapi gadis di depannya kembali tersenyum lembut tapi palsu. "Maaf, Bu Rensi. Pak Zah sedang tidak ada di tempatnya saat ini." "Tidak ada?" tanya Rensi lagi tak percaya. Dia sampai menelisik sekretaris Zah baik-baik, berusaha mencari kebohongan di wajah gadis itu. "Tidak di tempat atau sedang tidak mau bertemu klien?" "Tidak di tempat, Bu." Senyum manis kembali merekah di wajah manis Mia, sekretaris Zah. "Kau yakin?" "Yakin sekali." "Baiklah," sahut Rensi cepat sambil mengeluarkan ponselnya. Dia menghubungi nomor Zah dan Rensi sengaja membuat layar ponselnya terlihat dari arah Mia. Mia yang memang hafal dengan nomor Zah langsung mengenali bahwa kontak bernama Zah yang dihubungi Rensi memang bosnya. Tapi Mia tidak membuat respon lainnya. Dia hanya melihat dan menunggu. "Zah," sahut Rensi saat panggilannya dijawab. "Aku ada di luar ruanganmu nih. Tolong dong keluar dan izinkan aku masuk. Soalnya kata sekretarismu kamu nggak ada di kantor." Rensi juga sengaja bertingkah manja. Tapi jawaban Zah membuat Rensi malu. "Aku memang tidak di kantor, Ren." "What? Lalu kau di mana?" tanya Rensi lagi sambil melirik Mia dengan wajah malu. Dia juga berjalan menjauh dari Mia. "Aku masih di rumah." "Loh, kenapa kau tidak ke kantor? Apa kau sakit?" tanya Rensi berusaha penuh perhatian pada Zah. Dia sungguh berharap Zah akan luluh pada segala perhatiannya. Tidak. Aku tidak sakit. Hanya masih ada sedikit urusan yang harus kukerjakan dari rumah." "Oh, okelah kalau begitu. Apa aku mampir ke rumahmu saja ya? Ada yang ingin sekali ku bicarakan denganmu, Zah. Penting sekali. Lusa malam saja, Ren. Bukankah lusa hari ulang tahun Grandpa? Kita akan bertemu di sana." Mendengar Zah mengungkit acara kakek mereka, Rensi pun langsung terlihat bersemangat. "Oh, iya, kau benar, Zah. Aku sampai lupa lusa malam ada acara. Okelah kalau begitu, aku akan menemuimu lusa malam, Zah." Rensi tersenyum sambil kembali menatap Mia. Wajah gadis itu tampak sinis, meskipun dia akan langsung mengembangkan senyum begitu tatapan Rensi singgah di wajahnya. Zah mengokekan Rensi, kemudian panggilan telepon mereka pun selesai. Rensi pun menyimpan ponselnya kemudian dia tersenyum sinis pada Mia seakan menyatakan bahwa tanpa Mia dia bisa langsung tersambung pada Zah. Mia memang terlihat cukup kesal karena Rensi berhasil menghubungi Zah tanpa melaluinya. Karena itulah, Rensi tersenyum menang dan pergi dari sana, tanpa berterima kasih dan mengucapkan salam pada Mia. Langkah kakinya terasa ringan kali ini, meskipun masih banyak tanya tentang Bella di benaknya. Namun tiba-tiba, Rensi merasakan keinginan untuk buang air kecil. Dia pun mencari tahu di mana toilet. Setelah bertanya pada security di lantai itu, Rensi menuju arah yang ditunjukkan. Untuk menuju toilet, Rensi melewati sebuah ruangan tunggu bagi kustomer VIP. Karena dekorasi ruangannya yang terlihat eksklusif, Rensi mengamati ruangan itu sejenak sebelum melanjutkan langkahnya menuju toilet. Akan tetapi,
Tiba-tiba pandangannya terhenti pada jejeran foto para karyawan kantor itu yang terpajang rapi di dinding ruangan itu. Di bawah setiap foto tertulis angka yang menyebutkan tahun diambilnya masing-masing foto. Salah satu foto membuatnya tercengang. Inilah bukti yang dia cari selama ini. Bukti yang membuatnya jadi mengerti kenapa sikap Bella terlihat aneh selama di resort. Foto itu adalah foto para karyawan di akhir tahun lalu. Tampak semua karyawan berjejer dan salah satunya adalah Bella. Wanita itu bahkan berdiri di samping Zah yang berada di tengah-tengah karyawannya. Oh, tentu saja, kenapa tak terpikirkan olehku? Bella pernah bekerja di kantor ini. Tentu saja dia mengenal Zah. Jika begitu, berarti selama ini yang bohong adalah Zah. Renzi sedikit kecewa pada kesimpulannya itu. Tapi pertanyaan lain jadi bermunculan. Jika Bella pernah bekerja menjadi bawahan Zah, kenapa Bella harus menutupinya? Dan kenapa pula Zah bersikap seakan tidak pernah mengenal Bella sebelumnya? Ini menarik. Aku akan membongkar rahasia di antara kalian berdua sebelum aku akan merebut Zah untuk diriku sendiri. Tunggu saja kau, Bella. Bella yang baru terbangun memandangi sebelah ranjangnya yang kosong. Bagian Zain masih rapi dan saat Bella menyentuh spray di sana, terasa dingin. Teringat oleh Bella, pesan dari Zain bahwa dia akan pulang larut adalah 2 hari lalu. Tapi nyatanya, Zain tidak pulang sama sekali. Ketika Bella menanyakannya, Zain membalasnya setelah berjam-jam lamanya, bahwa dia memiliki kesibukan yang sangat padat, jadi dia tidur di kantor. Malam ini juga aku nggak pulang, Bel. Kamu hati-hati ya di rumah. Besok malam baru aku pulang dan kita akan hadir ke acara ulang tahun kakekku. Kamu siapin gaun dan kado untuk kakek, iya. Itu yang Zain katakan saat kemarin akhirnya Bella memberanikan diri bertanya kenapa tidak pulang, dan kapan pulang. Bella pun akhirnya menjawab, "Oke, Zain. Jaga kesehatanmu." Zain tidak membalas lagi, tetapi merespon chat Bella dengan love. Bella pun bangun seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini dia tidak mempersiapkan sarapannya seperti biasanya lagi. Selesai bertemu dengan Melanie kemarin, Bella akhirnya berbelanja beberapa makanan manis di kulkas dan juga makanan kemasan yang menggugah seleranya. Jadi pagi ini, dia tinggal mengambil pie brownies yang ada tersimpan di meja dapurnya dan membuat susu panas sebagai sarapannya. Saat makan, Bella tiba-tiba merasa apartemennya itu sangat sunyi. Dia hanya sendirian tanpa seorang pun di sampingnya. Entah kenapa Zain mulai tidak pulang ke rumah. Entah benar karena pekerjaan yang terlalu padat, ataukah ada hal lain. Bella tidak mengerti. Perasaan sendirian itu mulai menjalarinya dan membuat Bella tidak nyaman. Kesepian. Dan pikirannya pun mulai berkelana. Dia tidak ingin anaknya merasakan semua ini. Sekalipun ada Brandon dan ibunya yang bisa merawat anaknya nanti, seandainya dia tetap akan mempertahankan pernikahannya dengan Zain, tapi semua itu tidak akan sama dengan jika anaknya dirawat dirinya sendiri serta bisa merasakan kasih sayang ayah kandungnya. Bella jadi menggigit bibirnya saat pikirannya semakin pelik memikirkan nasib kandungannya. Dielusnya perut yang masih rata itu. Kemudian Bella mengambil ponsel dan menghubungi Melanie. "Kenapa, Bel?" Sapa temannya itu di ujung sana. "Ke mall yuks, Mel. Temenin gue nyari gaun. Nanti malam kakeknya Zain ulang tahun." "Oke, Bel. Gue siap-siap dulu." "Me too, Mel." Selesai memutuskan panggilan teleponnya dengan Melanie, Bella menghabiskan sarapannya itu, kemudian mandi, dan bersiap untuk ke mall. Berhubung hari itu hari Sabtu, Bella bisa bertemu dengan Melanie dan kembali berkeluh kesah dengannya.